Salam pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang inflasi yang mengancam Amerika Serikat. Bersamaan itu terjadinya lonjakan harga yang melanda Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara di Pelabuhan Los Angeles beberapa waktu lalu dan membahas masalah yang paling utama di benak orang-orang Amerika Serikat, yakni inflasi. Dengan spirit seorang liberal sejati dan teruji, dia justru menyalahkan semua orang di dunia atas masalah yang menjadi tanggung jawabnya. Nampaknya, Biden percaya bahwa Vladimir Putin yang menjejakkan kakinya di Amerika Serikat. Kami belum pernah melihat seperti pajak Putin untuk makanan dan gas. Kenaikan harga Putin memukul Amerika dengan keras. Saya melakukan segala daya saya untuk menumpulkan kenaikan harga Putin dan menurunkan harga BBM, juga makanan. Berbicara di CNN, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menunjukkan bahwa dia memiliki lebih banyak integritas daripada bosnya dengan mengakui salah urus situasi dan dia salah tentang apa yang terjadi. Saya pikir saya salah tentang inflasi yang terjadi, katanya. Mengacu pada pengamatannya tahun lalu bahwa peningkatan inflasi adalah resiko kecil dan tidak akan menjadi masalah. Presiden Amerika Serikat tentu saja memandang bahwa Putin memiliki beberapa kaki tangan dalam menghancurkan Amerika dengan lonjakan harga. Di antaranya menurut Biden adalah pelabuhan, rantai pasokan, pengirim asing, dan industri minyak. Satu hal yang ingin saya katakan tentang perusahaan minyak, kata Biden, mereka memiliki 9.000 izin untuk mengebor. Mereka tidak mengebor. Mengapa mereka tidak mengebor? Karena mereka menghasilkan lebih banyak uang, bukan menghasilkan lebih banyak minyak. Harganya naik. Apa yang dikatakan Biden menunjukkan bahwa pemahamannya tentang ekonomi masih kurang dari mahasiswa baru manapun. Pasar minyak bersifat global dan kompetitif. Tidak ada satupun perusahaan, bahkan perusahaan besar seperti ExxonMobil yang menguasai pasar. Bahkan perusahaan terbesar hanyalah salah satu peserta dalam pasar yang kompetitif. Kecuali jika Presiden Amerika Serikat ingin berargumentasi bahwa produsen minyak Amerika Serikat adalah kartel besar, seperti OPEC, yang mengendalikan sekitar 40% dari total produksi minyak dunia, tidak ada satu perusahaan pun yang menyebabkan harga bergerak. Setiap perusahaan adalah penerima harga, bukan pembuat harga. Berapapun harganya, perusahaan akan memproduksi dan menjual sebanyak mungkin untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Menyarankan sebaliknya adalah bentuk pure economic ignorance. Sayangnya, mendiang ekonom pemenang hadiah Nobel besar Milton Friedman yang menjelaskan penyebab inflasi telah hanyut dalam woke culture saat ini. Pengamatan Friedman yang terkenal adalah bahwa inflasi senantiasa dan di mana-mana merupakan fenomena moneter, dalam arti bahwa inflasi itu ada dan hanya diproduksi oleh peningkatan kuantitas uang daripada output. Friedman tidak populer dengan kaum liberal, dikarenakan setelah dipahami bahwa inflasi adalah hasil dari pemerintah mencetak uang dalam jumlah berlebihan, kita memahami bahwa inflasi hanya dapat disebabkan oleh pemerintah, karena hanya pemerintah yang dapat mencetak uang. Setelah jelas bahwa hanya tindakan pemerintah dengan cara menciptakan jumlah uang yang berlebihan menyebabkan inflasi, maka orang-orang di pemerintahan tidak dapat menyalahkan orang lain seperti yang dilakukan Presiden Amerika Serikat sekarang. Ekonom Steve Hanke dan John Greenwood melihat tingkat di mana pemerintah Biden menciptakan uang, menulis di Wall Street Journal pada Juli 2021 pada akhir tahun. Tingkat inflasi tahun ke tahun setidaknya berada pada angka 6% dan mungkin setinggi 9%. Jelas perkiraan ini tepat sasaran. Menanggapi penjelasan Biden baru-baru ini tentang inflasi, Hanke dan Greenwood menunjukkan Tiongkok, Jepang, dan Swiss juga menghadapi kenaikan harga minyak, masalah rantai pasokan, dan dampak dari perang di Ukraina. Tetapi tingkat inflasi tahunan mereka masing-masing adalah 2,1% dan 2,5%. Mereka terhindar dari kerusakan akibat inflasi karena bank sentral mereka tidak menghasilkan uang dalam jumlah berlebihan. Jika ada sesuatu yang harus kita syukuri hari ini, mengingat apa yang terjadi, Biden dan Demokrat di Kongres gagal dalam rencana Build Back Better mereka dengan menambahkan 5 triliun US dollar lagi untuk pengeluaran pemerintah baru dalam ekonomi Amerika Serikat. Lebih sedikit pengeluaran pemerintah dan lebih banyak kejujuran, tanggung jawab, dan pemikiran yang jernih adalah satu-satunya jalan bagi Amerika Serikat untuk keluar dari kekacauan ekonomi saat ini. Sekian dahulu tayangan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.